Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Fahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Gimana jelas kabarnya Kak? nggak? Alhamdulillah jelas Kak. Jelas Alhamdulillah. jelas. Masya Allah. Ya, Ya. Ini beda berapa jam Kak? sekitar 6 jam. 6 jam ya. Masya Allah. Alhamdulillah bisa, kirain tadi di sana masih waktu sholat asar ya. Iya, iya. Ya. Alhamdulillah ini sudah Antum di ada mana? beberapa teman. Ini ada di Makassar Sehat. Kak. Makassar. Alhamdulillah Kak. Gimana kabar? Alhamdulillah bikhair Kak. Ini kayaknya terakhir ketemu itu saya masih ingat Kak Fahrul itu waktu ada pelatihan penulisan waktu di Tadulako. Jadi ada hampir 4 tahun. Masya Iya. Allah. Iya, Waktu iya. itu Keren juga ya. ya, waktu itu Kak bawa materi tentang kepenulisan waktu di Tadulako. Masya Allah. Alhamdulillah. Teman waktu saya ke Makassar kayaknya Kak Fahrul ada di kampung. Waktu itu kita bisa sempat komunikasi. Oh, Masya Allah. Sampai kapan di terus Kak? Mungkin akhir bulan kayaknya balik. Oh ya, bulan masih. Karena masih Kirain kondisinya masih tiketnya agak mahal sih kalau pulang sekarang. Karena oh, naik kan, karena tiket itu biasa turun itu harga kalau sudah musim winter, musim dingin. Nah ini mungkin akhir bulan ada penurunan tiket, baru bisa balik. Sebentar. semoga cepat selesai juga urusannya Kak. Ini lagi menulis buku Kak atau gimana Kak studinya? Enggak sih, banyak belajar sih, lebih banyak belajar. Tadi ada Mixel juga ini. Kak kenal ya Kak Mixel? Beliau katanya kenal sama Kak Fahrul. Masya Allah. Bilang tadi saya Kak Fahrul. Beliau insya Allah bergabung juga di malam. Saya sudah lama sebenarnya Kak mau sharing tentang Sofia waktu Kakak itu lagi status di masjid Hagia Sophia. Waktu itu saya mau sharing waktu itu, cuman saya lihat Kakak lagi sibuk juga, makanya sudah nanti ada waktu lah. Dan alhamdulillah Kakak respon dan bersedia. Ini saya bersyukur bisa sharing langsung sama Kak Fahrul ini. Sudah lama sebenarnya mau ajak sharing ini Kak. Oh, itu nggak Cuman bilang sih. Saya lihat kan statusnya kan jalan terus, toh kayaknya belum. Biasa sih. Statusnya jalan terus. Iya, mengenai ini judulnya sebenarnya kenapa saya angkat kembali, walaupun sebenarnya di Hagia Sophia ini kan kemarin sempat dijadikan masjid kembali itu tahun lalu kan, di bulan-bulan Juli ya, atau di bulan Juli, dan waktu itu sangat eksis beritanya bagaimana dengan kembalinya Hagia Sophia ini menjadi spirit sebenarnya. Maka muncul pertanyaan waktu teman-teman waktu itu, ini menjadi sebuah spirit juga untuk kebangkitan Islam sebenarnya. Karena hampir, kalau tidak salah, hampir 86 tahun ya dijadikan museum kan. Betul. Selama dipimpin oleh Kemal Atatürk, dan alhamdulillah berkat Erdogan Presiden Turki bisa mengembalikan Masjid Hagia Sophia ini menjadi masjid. Itu. Mungkin nanti Kakak Fahrul bisa jelaskan sih bagaimana sebenarnya sejarahnya ini. Makanya judulnya itu menyelami sejarah Hagia Sophia ini sebagai spirit kebangkitan peradaban Islam. Mungkin bagaimana dengan perkembangannya Turki sekarang. Sekarang Turki ini juga dilihat dari segi kepemimpinan Erdogan, ini salah satu negara Islam yang disegani juga oleh Barat gitu. Iya, betul. Iya. Mungkin langsung saja Kak kita sharing karena ini sudah ada teman-teman tadi. Iya Kak. Gitu ya. Mungkin lebih bagusnya nanti kita lebih interaktif aja sebenarnya. Lebih sebentar supaya nggak terlalu kaku. Nanti saya jelaskan sedikit, antum bisa sambil nanya. Jadi supaya lebih hidup pembahasan kita. Jadi nggak satu arah saja.
Tapi karena ini sifatnya sharing, jadi nanti kalau misalnya kakak sudah saya langsung bisa ya Iya, betul betul. lebih interaktif nanti ya gitu. Siap siap. Mungkin bisa perkenalan dulu kak, teman-teman, karena ada teman-teman Masya ini Allah. Tanu bisa Oh gitu ya. perkenalan dulu lah. Iya, Iya, ada iya. teman-teman yang pengen Man- kenalan juga ini. Masya Allah. Ya, makasih banyak sama Ahina Aksyar. Aksar. Tapi ini nama siapa panggilnya? Ya agak susah. Biasanya kan Aksar, Aksar. Askar, Aksar, Aksyar. Aksar. Masya Allah. Iya. Nama-nama Turki ya. Ya, Padahal alhamdulillah cita-cita saya teman-teman itu ke semua. Turki kak. Oh, insya Allah. Mudah-mudahan antum bisa Amin, berkunjung ke amin ya sini, Allah. bahkan nanti bisa punya bisnis, insya Allah di Turki, insya Allah. Ya, Amin, amin kak. baik teman-teman sekalian. eh, Terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Insya Allah kita akan sedikit sharing tentang apa yang saya ketahui. Jadi ini bukan karena mungkin saya lebih tahu daripada teman-teman sekalian. Hanya mungkin persoalannya mungkin saya lebih duluan sudah berkunjung dan sudah mempelajari sejarahnya, sehingga memang alhamdulillah Allah takdirkan sedikit belajar tentang sejarah peradaban Islam yang ada di Turki ataupun yang ada di Istanbul. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, sedikit mungkin mengawali acara sharing pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Alam, lahir di Sidrap sekitar 26 tahun yang lalu. Kemudian besarnya di Palu, sekitar 9 tahun di Palu, dari SD sampai SMP itu di kota Palu, Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya SMP-nya di SMP 4 Palu, SD-nya di SD Muhammadiyah 2 Palu itu di Ahmad Dahlan. Kemudian saya SMP itu di SMP 4 Palu, depan SMA 1 ya sekarang. Dan melanjutkan pendidikan di Makassar, kemudian lulus di UIN Alauddin Makassar, ya, salah satu kampus Islam yang ada di Makassar. Kemudian sempat dapat beasiswa di Tahfiz Leadership di Jakarta selama setengah tahun. Jadi sempat di sana belajar, ada beasiswa. Dari situ ada jalan untuk menuju lanjut di Istanbul, tepatnya di Istanbul University, salah satu kampus yang ada di Istanbul, Turki, teman-teman sekalian. Aktivitas saya mungkin dulu lebih sering nulis buku, jalan-jalan, sharing-sharing, tapi untuk sekarang itu lebih banyak belajar, ya, membaca dan traveling, teman-teman sekalian. Karena kalau kita di Turki itu kan batas antara Asia dan Eropa. Jadi ketika di sana itu teman-teman kita lebih banyak belajar, berkunjung, melihat sejarah, kemudian bertalaki ilmu langsung kepada ulama-ulama yang ada di sini, dan juga teman-teman yang sudah lebih banyak lagi belajar yang ada di sini. Jadi saya lebih banyak belajar dan membaca, sekaligus mungkin sharing-sharing khususnya tentang peradaban Islam yang ada di Istanbul, Turki. Ya, jadi itu yang saya lakukan keseringan, sekaligus juga membantu teman-teman dari Indonesia untuk bisa lanjut studi maupun bisa berkunjung ke Istanbul, Turki dengan harga yang terjamin dan insya Allah murah. Insya Allah, amin. Ya, itu saya teman-teman sekalian mungkin sedikitnya. Sebenarnya nggak terlalu penting siapa saya. Saya sebenarnya belum terlalu kenal sekali Kak Farul. Waduh, jaringan beliau lagi. Loh. Kayaknya jaringan lagi bermasalah Kak, kurang mendukung. Kak Farul masih kedengaran Kak? Insya Allah. Baik. Ini lagi bermasalah jaringan, sorry. Kak Farul?
Ini maaf teman-teman, eh, kayaknya narasumbernya lagi bermasalah jaringan ya, sempat keluar. Ya, kita tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Kita kita menunggu dulu untuk. Oh ya, ini ada pemberitahuan, beliau lagi ganti HP dulu karena jaringannya bermasalah. Insya Allah beliau ternyata lagi studi kuliah juga di Turki. Eh, Beliau juga sebagai trainer dulu, makanya beliau sering keluar kota untuk mengisi motivator, jadi motivator di luar kota. Dan saya sempat ketemu beliau itu di Tadulako di kota Palu. Kita sambil menunggu narasumbernya untuk bergabung kembali ya, kita lebih mengenal beliau. Saya baru kenal mendalam juga di sharing ini sebenarnya. Ada selamat bergabung yang baru bergabung, ada Febri Sri Nisi Darwi. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang beasiswa Turki bisa juga, karena beliau eh, lagi studi juga di Turki dengan beasiswa ya. Beliau juga alhamdulillah beliau sudah menikah sih. Kita bersabar ya teman-teman, karena beliau lagi ganti HP katanya karena lagi bermasalah jaringannya. Yuk undang teman-teman yang lain. Insya Allah ini kita sharingnya nanti selain dari history atau sirah dari Hagia Sophia, kita nanti akan terbuka juga untuk pertanyaan tentang beasiswa, bagaimana jalur, karena beliau juga jalur beasiswa ternyata di Turki. Ya. Untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya silakan ya, di komen aja di kolom komentar yang ingin ditanyakan tentang beliau, bagaimana bisa dapat studi. Nanti kita dalami juga, setelah kita dalami sharing dengan beliau tentang sejarah dari Hagia Sophia ya, karena beliau juga langsung mau menulis juga di Turki ya, tentang Hagia Sophia, sejarah Hagia Sophia. Kita tunggu dulu ya teman-teman, mohon bersabar. Kita tunggu dulu, insya Allah. Selamat bergabung Asmiati Nurlita, selamat datang Nurlita. Aduh. Ya, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Insya Allah sharingnya ini kita akan terbuka nanti. Sharingnya lebih kita luaskan, bukan hanya sekedar Hagia Sophia. Sebenarnya sharing ini kenapa saya angkat, karena ini menjadi spirit juga kita bahwa nanti di akhir zaman itu Islam akan kembali jaya. Jadi dengan adanya sebenarnya kembalinya Hagia Sophia di tangan Erdogan ini menjadi spirit sebenarnya sebagai umat Islam bisa mengembalikan kejayaan Islam di Turki. Karena ada salah satu hadis juga dikatakan bahwa umat Islam akan bangkit, peradaban Islam akan bangkit itu di negeri-negeri bagian timur. Kita tunggu dulu. Oh, ternyata sudah bergabung Kak Farul ya. Nurmaida selamat bergabung Ya, kembali. Masya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya jadi yang kurang mendukung ya teman-teman. Sedikit gangguan, iya. Ya, mohon maaf ya teman-teman yang baru bergabung. Insya Allah. Yang baru bergabung bisa di absen dulu dari daerah mana saja. Ayo nanti siapa tahu dapat hadiah. Ya, siapa tahu dapat hadiah dari Turki teman-teman. Bisa di komen teman-teman dari mana saja. Dari mana saja. Ayo sebentar di komen. akhir sesi nanti saya akan kasih tugas buat teman-teman. Nanti yang kerjain cepat, yang bagus nanti saya kasih hadiah oleh-oleh dari Turki. Spesial malam ini. Masya Allah. Spesial ini malam teman-teman. Ayo. Insya Allah. Ya. Ini sangat bersyukur. Ya, selamat bergabung Danis. Ya, asal dari mana aja
teman-teman yang baru bergabung dari mana asalnya? Insyaallah nanti ada tugas dari Kak Fahrul dan bisa jadi ada hadiahnya nanti bagi yang beruntung ya teman-teman. Insya Allah dapat hadiah. Jadi Ya, nanti insyaallah. yang ikut live ini nanti saya kasih hadiah, ada majalah online saya. Nanti Masya Allah. saya ngasih buat teman-teman semua free ya, yang mau dapat Masya oleh-oleh. Allah. Nanti teman-teman semua tugasnya itu buat rangkuman singkat tentang live kita malam hari ini, tentang apa yang kita bahas. Nanti teman-teman buat secantik mungkin di story-nya. Nanti teman-teman semua bisa tag IG saya dan ke Aksyar. Nanti Ya. teman-teman semua yang bagus, kemudian keren, nanti saya kasih hadiah insya Allah. Jadi malam ini Masya Allah. teman-teman nggak sia-sia untuk ikut. Sudah dapat ilmunya, dapat hadiahnya. Tadi Masya Allah Masya Allah. dari Papua, Masya Allah. Aceh. Barakallah. Dari Aceh. Dari Aceh tadi ada Kak? Masya Dari Allah. Aceh, Makassar, Toli-Toli. Oh ada ini dari Toli-Toli, Aceh. Gimana Toli-Toli bikin paham. Masya Allah. Terlalu jujur ya. Bilang. Osman Iya. dari Sulawesi Tengah, Palu. Putri ya, selamat bergabung Putri. Ya, yang lain dari mana insyaallah? Ya, bisa juga undang teman-temannya ya. Silakan teman-teman semua share live kita malam hari ini, ajak teman-temannya supaya live kita insya Allah lebih bermanfaat dan juga buat teman-teman Insya Allah. semua bisa menambah ilmu buat teman-teman sekalian. Tadi sudah ada dari Papua, dari Makassar, dari Palu, dari Walmas ini Palu Selatan, Masya Allah, tabarakallah. Insyaallah. Walmas Ya, selamat wali bergabung teman-teman Mandara. semua. Ya, dari mana aja lagi? Iya. Baik Kak, sebelum kita lebih oh ini dari Palu Selatan. Dari Selamat Paris bergabung ini, ya. teman-teman yang baru bergabung. Ada Erik, Muhammad Iksal Solihin, Walmas, Palopo. Insyaallah. Masya Allah. Erik. Ya. Saya buka dulu ya Kak. Tadi tuh saya lupa tadi buka supaya agendanya kita malam ini lebih berkah. Kita buka dengan lepaskan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi malikal haqqal mubin la sahabana bil imani walakin wa ni'matul islam asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang sudah bergabung, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Di sini saya undang teman-teman dari lembaga dakwah juga sih. Cuma ternyata teman-teman lembaga dakwah itu lagi ada agenda juga bertepatan di malam. Begitu. Cuman makanya ini ada sedikit aja yang aneh. Insya Allah kalau agenda selesai di teman-teman lembaga akan bergabung kok. Insya Allah. Dari Lampung hadir. Insya Allah selamat bergabung dari Lampung Nita. Jangan lupa ya nanti ada tugas dan insya Allah ada hadiah dari Kak Fahrul. Kita lebih interaktifnya nanti kalau teman-teman ada yang ingin lebih di-sharing lebih lagi lanjut bisa di chat kolom komentar dan ingin ditanyakan silakan nanti ya sebelum mungkin langsung saja karena ini sudah ke depan nanti ini kita sekitar 1 jam lah kita langsung saja dari Kak Fahrul untuk lebih interaktif nanti kakak jelaskan atau bagaimana menyelami dari sebuah sejarah historis dari Hagia Sophia ini walaupun sebenarnya sudah agak sedikit kemarin dibahas di tahun lalu tapi ini kembali kita mempelajari untuk menjadi spirit kita bagaimana di akhir zaman nanti kan peradaban Islam ini akan kembali juga peradaban Islam kebangkitan peradaban Islam akan kembali juga makanya dengan melalui sharing tentang bagaimana sejarah dari Hagia Sophia kita pelajari mungkin langsung saja Kak saya silakan tafadhol Kak. Iya. Baik. Suaranya sudah normal kan? Jadi nggak ada yang terganggu? Alhamdulillah Kak. Jelas? Alhamdulillah jelas Kak. Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita akan mulai live kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua menjadi keberkahan buat kita sekalian, teman-teman sekalian. Baik, alhamdulillah teman-teman semua. Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, teman-teman sekalian yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat yang kemudian banyak diberikan kepada setiap manusia, tapi mungkin jarang orang yang banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesempatan itu adalah nikmat yang terbaik yang ketika kita gunakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menambah sebuah nilai kebaikan, nilai pahala, dan juga nilai kebermanfaatan buat kita sekalian, teman-teman sekalian. Salam dan salawat senantiasa kita limpahkan dan curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli seorang wa sallim. manusia biasa yang Allah ciptakan dengan Aduh, bermasalah jaringan. Kita menunggu ya teman-teman, kayaknya jaringan Kak Fahrul lagi bermasalah di Turki. Ini kayaknya di Turki ini negara yang cukup maju tapi jaringannya juga kurang bersahabat ternyata. Aduh, beliau lagi live, masya Allah. Afwan teman-teman ya, narasumbernya kembali keluar. Kayaknya jaringan di Turki bermasalah lagi. Ini bahaya, ini jaringan di Turki kok kurang bersahabat ya teman-teman. Ya tunggu mungkin beberapa menit untuk narasumbernya untuk bergabung. Iya dek, jaringannya Kak Fahrul yang bermasalah sih di Turki. Jaringannya Fahrul yang bermasalah karena beliau tadi juga memang katakan tadi antara dua sih HP-nya atau jaringannya, karena beliau tadi sampaikan lagi bermasalah, makanya beliau ganti HP tadi. Ini kita tunggu kembali, bisa semoga beliau bisa kembali bergabung sih teman-teman, insyaallah. Ya, ada tadi yang sudah sampaikan tentang Muhammad Al-Fatih. Memang secara historis ya, di abad semenjak ditaklukkan di tahun 1453 ya. Sebenarnya Sultan Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel di tahun 1453 sampai jadi 1453 ini hampir sekitar 478 tahun menjadi masjid dan dibawa kepemimpinannya Kemal Atatürk menjadi museum. Jadi ini selama kepemimpinan peradaban Islam hampir 400 tahun lebih itu menjadi masjid, dan ketika dipimpin oleh Kemal Atatürk dimuseumkan. Bahkan dilarang orang untuk datang di Masjid Hagia Sophia. Kita tunggu ya bentar ya teman-teman yang baru bergabung. Ini lagi bermasalah jaringannya Kak Fahrul, tadi sempat keluar. Kita tunggu ya teman-teman yang baru bergabung. Miftahul Rahmah, selamat bergabung ya teman-teman. Kita tunggu kembali narasumbernya. Nah, Kak Fahrul, beliau tadi bilang lagi bermasalah jaringan. Kita tunggu ya teman-teman, mohon bersabar. Ini juga jaringannya Turki kok bisa seperti ini ya. Turki negara yang cukup maju dan modern. Insyaallah. Astagfirullah. Mana Kak Fahrul? Ini bergabung kembali Kak Fahrul. Kita bersabar ya teman-teman yang baru bergabung. Afwan semuanya karena ini jaringannya yang kurang bersahabat teman-teman.
Padahal ada hadiah yang mau diberikan oleh Kak Fahrul. Mana tadi? Mana? Mana yo? Kak Farul. Ya, Sukmawati, kita tunggu ya. Teman-teman yang masih bergabung, kita tunggu bentar. Ini kayaknya dengan beliau. Tunggu ya bentar, mantap. Bergabung teman-teman. Oke, kita tunggu dulu soalnya kayaknya hilang total jaringannya nih, Kak Fahrul. Jaringan Kak Fahrul hilang. Kurang tahu juga di Turki. Tunggu ya teman-teman, aku konfirmasi dulu. Rafli, alhamdulillah baik saudaraku Rafli. Sama bergabung Rafli. Tunggu bentar ya teman-teman. Ya, Kak Farul sudah bergabung kembali. Ayo teman-teman. Ayo tunggu, Kak Farul sedang bergabung kembali. Insyaallah. Waduh, banyak ujian ya. Nggak tahu kenapa ya. Saya heran ini Kak, Turki kok negara yang cukup maju tapi jaringannya bermasalah. Enggak, memang kadang-kadang di sini agak gangguan. Bukan di anunya ya, tapi memang di tempat saya. Oh, Gitu. Karena kemarin kan habis kebakaran. Oh iya, di kota Jadi apa Kak di memang Turki? Kalau di Turki itu kan Istanbul ya. Istanbul itu dia banyak distrik. Distrik itu kayak kayak kelurahan. Nah, kalau di Istanbul ada di mana? Ada yang di kota Fatihnya juga kayak gitu. Cuma nanti kita bahas aja yang tadi sudah kita bahas tentang Masjid Hagia Sophia ya, supaya mudah-mudahan jaringan lebih bagus. Meskipun mungkin agak gangguan, tapi ya kita coba aja, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ya, baik teman-teman semua, pada malam hari ini kita lanjut tadi pembahasan kita tentang Masjid Hagia Sophia. Nah, jadi saya sampaikan aja inti-intinya supaya teman-teman paham semuanya bahwa Masjid Hagia Sophia itu diambil oleh satu kalimat, kalau dari bahasa ortodoks ya, ini adalah orang-orang Romawi yang hidup di dulunya dikenal dengan Bizantium atau Romawi ya. Jadi Hagia Sophia itu dikenal artinya sebagai api suci ya, ataupun sang suci ya, atau yang kemudian memiliki cahaya. Jadi karena arti itulah yang diambil oleh Kaisar Theodosius yang kemudian membangun Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia itu dibangun kurang lebih tahun 357 Masehi. Itu pada masa Raja Konstantin, teman-teman sekalian. Jadi itu pertama kali dibangun, ya bayangkan itu abad keberapa, ada sebuah bangunan yang sangat megah, dibangun dari tahun 357 Masehi, kalau saya tidak keliru. Kemudian abad ke-6. ketika abad ke
itu pernah kemudian mengalami sebuah kebakaran yang sangat hebat sampai kemudian bangunan itu pernah mengalami sebuah kerusakan teman-teman sekalian. Ya, dan ketika itu diperbaiki oleh yang namanya Kaisar Theodosius. Sekitar tahun 537 kalau tidak salah itu dibangun kembali ketika itu sudah mengalami kebakaran. Kemudian ketika itu sudah dibangun kembali, maka itu sudah kembali lagi terjadi sebuah kebakaran hebat karena masa itu memang Romawi sering berperang teman-teman sekalian. Dan ini adalah sebuah gereja, dulunya adalah sebuah gereja yang terbesar di dunia dan juga menjadi sebuah simbol daripada tingginya kerajaan Romawi pada masa itu teman-teman sekalian. Jadi pada masa itu gereja Hagia Sophia itu dibangun 2 kali ya, dan ketika 2 kali ada gempa bumi teman-teman sekalian. Setelah itu kemudian diperbaiki sampai kemudian bisa yang ketiga kalinya baru bisa berdiri kokoh dan tidak pernah runtuh ataupun mengalami kebakaran sampai hari ini teman-teman sekalian. Jadi ini dia 3 kali dibangun ya, 3 kali dibangun dari tahun 300-an ya, kemudian diperbaiki abad ke-5, kemudian kembali lagi dibangun sampai kemudian 3 kalinya itu ya setelah kemudian pernah mengalami gempa bumi itu, kubah di tengah itu sempat kemudian runtuh. Ya, ketika itu sudah runtuh, kemudian dibangun kembali kubah yang sangat besar, kemudian dipasang lagi dengan kubah-kubah yang di bawahnya sehingga kemudian itu bisa menahan kubah yang besar tadi teman-teman sekalian. Dan itu kurang lebih tahun 500-an ya kalau tidak salah teman-teman sekalian. Kayak gitu. Jadi itulah sebuah sejarah. Jadi pada abad ke berapa tadi ya, tahun 300-an itu teman-teman sekalian, bangunan ini sudah ada. Itu sangat luar biasa, tua sekali sampai hari ini bisa berdiri kokoh, menjadi sebuah sejarah yang sangat menjadi tempat yang ke-7 destinasi di dunia yang dikunjungi oleh seluruh orang-orang yang ada di dunia, yaitu di Hagia Sophia yang dulunya pernah menjadi sebuah gereja, kemudian berasal ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, kemudian menjadi sebuah masjid sampai kemudian dulu tahun 1931 kemudian Islam khilafah diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, dirubah menjadi sebuah museum sampai tahun 2020 kalau tidak salah kembalikan lagi menjadi sebuah masjid oleh Recep Tayyip Erdogan. Kayak gitu. Jadi itulah sedikit sejarahnya teman-teman sekalian tentang masjid ini. Jadi masjid itu juga kalau teman-teman kemudian pernah melihat sebuah gambar ya, mungkin pernah melihat ya gambar di depan pintu masuk Hagia Sophia itu ada gambar ya. Jadi ada sebuah ada sebuah gambar di situ ada yang namanya Bunda Maria. Jadi ada 3 ya. Jadi Bunda Maria itu di Kristen Ortodoks teman-teman sekalian. Setelah itu di samping kirinya itu ada namanya Kaisar Justianus yang kemudian membangun pertama kali Hagia Sophia. Di sebelah kanannya itu ada namanya Raja Konstantin yang kemudian memegang sebuah bangunan kota. Karena Raja Konstantin adalah raja yang membangun kota Konstantinopel dahulu, kemudian diberikan kepada Yesus Kristus. Itu gambar masih ada sampai hari ini, hanya ditutupi oleh karpet, oleh terpal teman-teman di depan pintu masuk gerbang Hagia Sophia. Depannya juga teman-teman bisa menemukan sebuah hadis Rasul yang sampai hari ini tetap ada di sana. Apa hadisnya? La tuftahana al-Konstantiniyah falanimal amiruha walanimal Yesus dalikal jais. Bahwa kata Rasul, sungguh kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel, maka sebaik-baik panglima adalah panglima penakluknya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluknya. Dan itu sebuah hadis yang menjadi sebuah inspirasi besar Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota ini sampai kemudian dulu masjid ini bisa kembali kemudian direbut oleh kaum muslimin ketika Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota ini pada tanggal 29 Mei 1453. Jadi tahun 500-an dibangun sampai tahun 1453 menjadi gereja takluk oleh Muhammad Al-Fatih
Muhammad Al-Fatih tahun 1453 sampai tahun 1931 itu menjadi masjid. Ketika itu kemudian dirubah menjadi museum oleh Mustafa Kemal dari tahun 1935 Masehi sampai tahun 2020 menjadi museum kembali oleh Recep Tayyip Erdogan. Itu sedikit sekilas sejarahnya teman-teman sekalian. Nanti sebenarnya saya akan jelaskan secara detail berapa lebarnya, berapa bangunannya, apa aja yang ada di sana, seperti itu. Ya. Iya. Nah, bisa lanjut? Berarti Masih ada yang mau ditanyakan lagi? ini Lanjut berarti aja ya. hampir Mm-mm. berarti hampir 400 tahun Iya. menjadi masjid ya, Berapa? Pak? Ya, Kak. 400 tahun. Jadi setelah jadi masjid 400 tahun ya. Diambil alih Iya. oleh Kamal di tahun 1935. 31. 35 Oh, itu 1935. dirubah secara resmi Oh, ya, ya. menjadi museum. Tapi ke 31 itu tahun memang berakhirnya ini menjadi masjid. Mungkin 4 tahunan baru dirubah kembali menjadi museum. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Tahun Al-Fatih. Ada kata Al-Fatih. Tidak ada semua. Jadi bangunan ini dulunya dikenal dengan gereja terbesar yang ada di dunia, teman-teman. Jadi gereja besar simbol Romawi Timur. Dulu kan kalau kita belajar sejarah itu dulu hanya ada dua antara Romawi dan Persia ya. Romawi itu juga ada dua, ada Romawi Timur, ada Romawi Barat, ada nama Romawi Timur, ada Konstantinopel, ada juga Romawi atau terkenal dengan sekarang kota Italia. Dan itu menjadi sebuah kota yang dulu pernah menjadi kekuasaan Kristen Ortodoks yang ada di dunia. Kalau Romawi, kalau Konstantinopel itu adalah Kristen Ortodoks, kalau Kristen apa yang satu ya? Ortodoks dan saya agak lupa. Itu di kota Roma. Bukannya gitu. Bukannya memang ini masjid ini Hagia Sophia ini dibangun itu berbentuk gereja, Kak? Maksudnya ini dibangun digunakan untuk para kaum Nasrani. Iya, memang ini awalnya adalah gereja. Jadi awalnya itu gereja, tempat mereka beribadah, tempat juga di mana mereka mengangkat kaisar, mengangkat raja, tempat mereka menyelenggarakan semua upacara-upacara kenegaraan, ya, sampai kemudian ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih 1453, dan Al-Fatih mengubah ketika dia masuk ke dalam gereja ini, belum menyampaikan bahwa semua para penduduk kota, aku jamin diri kalian dan properti kalian. Yang mau tinggal di dalam kota, maka silakan tinggal di dalam kota dan dia jamin kebutuhannya oleh negara secara gratis. Yang keluar dari dalam kota pun akan diantar sampai keluar kota dan ke gerbang-gerbang kota dalam keadaan selamat dan keadaan aman. Yang mau tinggal di dalam kota silakan, tapi dia minta izin kepada orang-orang di sana bahwa gereja ini dia minta untuk dijadikan sebagai sebuah masjid oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi ketika sudah diizinkan, kemudian beliau langsung kemudian menutup semua lukisan-lukisan yang ada di sana dengan dengan lumpur ya, supaya kemudian nggak ada gambar-gambar Nasrani di sana atau Kristen. Kemudian dibangun mihrab di sana, dibangun kaligrafi di sana, dan sebelum sholat asar berkumandang itu sudah rapi, sudah kemudian aman, dan sebelum sholat asar langsung di sana pertama kali azan berkumandang di kota itu ketika hari Selasa tanggal 29 Mei pas asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itulah pertama kali kaum muslimin sholat di tempat itu, teman-teman sekalian. Insyaallah. Itu berkat perjuangan Muhammad Al-Fatih selama 54 hari berperang, 825 tahun penantian. Dan ini teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan bukan karena Islam itu menjajah, bukan katanya Islam itu ingin menguasai, tidak teman-teman, tapi Al-Fatih ingin membuktikan janji Rasul bahwa teman sekalian. Kenapa? Pada saat di perang Khandaq ya, perang Ahzab, kalau teman-teman baca di dalam Al-Quran itu Rasul sampai dihina oleh orang-orang Yahudi ya. Karena kenapa? Karena dia berpikir tentang sebuah masa depan.
besok harinya ini mereka pada perang Khandaq, ini melawan 200.000 pasukan, mereka cuma sekitar 200 orang teman-teman. Tapi Rasul ketika para sahabat sedang menggali parit waktu itu, sedang menggali parit yang kemudian panjangnya harus lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter, itu digali di tanah Arab yang sangat kering sampai ke toko bangunan hanya ada batu sama pasir. Ketika pada masa itu kemudian ada seorang sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul, kota mana kayak taklukkan terlebih dahulu? Rasul nggak bilang, jangan dulu kalian berpikir tentang masa depan. Kita ini masih menggali parit untuk berperang pada besok hari. Besok itu kita nggak tahu kita bisa menang atau kita kalah. Tapi Rasul bilang apa? Yang pertama tentu adalah kotanya Konstantinopel, baru kota Roma. Jadi Rasul berikan sebuah mereka harapan. Bukan bilang jangan dulu lah, kita masih berperang dulu, ini aja dulu. Tapi Rasul berikan sebuah bahwa kota itu akan ditemukan oleh kaum muslimin, teman-teman sekalian. Maka ketika ada orang Yahudi di situ, dia cuma ketawa. Kenapa? Katanya kita itu sudah gila ini. Ya, makanya dibilang Muhammad sebagai al-majnun, orang gila. Karena Muhammad berfirman tentang masa depan yang nggak terlihat oleh mata, tapi itu menjadi sebuah keyakinan teman-teman sekalian bahwa kota itu akan takluk di tangan kaum muslimin. Makanya dia disebut orang gila. Gitu. Karena nggak mungkin, tapi itulah perkataan Rasul. Dan ini perkataan ini ada di depan Hagia Sophia, itu ditempel di atas pintu masuknya hadis ini, yang menjadi sebuah alasan bahwa Rasul tidak mungkin bohong atas janjinya, teman-teman. Iya. Kayak gitu. Dan ketika Al-Fatih masuk ke dalam kota itu, dia nggak langsung nggak seperti orang-orang Romawi ya, ketika di Spanyol yang membantai orang-orang Andalusia. Di sana mereka dibunuhi, tapi Al-Fatih menjamin properti mereka, jiwa mereka, harta mereka dijamin oleh negara, dan Al-Fatih kemudian memberikan kesejahteraan kepada mereka ketika pada masa itu. Beda sama agama-agama di luar Islam yang mungkin menggenosida ya, seperti sekarang mungkin kita lihat di Israel, di Rohingya, di Uighur ya. Misalnya itu adalah untuk membebaskan manusia, untuk kemudian menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan menghambakan kepada manusia. Itu sedikit sejarahnya teman-teman tentang hadis ini, kenapa Al-Fatih ingin sekali menaklukkan kota ini. Karena itulah sebuah sumber kehormatan diri teman-teman. Karena dia bilang bahwa aku nggak akan memimpin pasukanku kalau bukan kota ini aku akan pimpin. Maka dia semenjak kecil dia belajar, dia kemudian dididik oleh ulama-ulama yang pertamanya ada namanya Syekh Ahmad Al-Qurani, mendidik Al-Fatih untuk menghafalkan Al-Quran ketika Al-Fatih masih kecil. Yang kedua, Al-Fatih juga dibimbing oleh seorang ulama namanya Syekh Syamsuddin ya. Ini yang melatih tentang sikap mental, gimana Al-Fatih itu tiap hari dicatatkan kisah-kisah heroisme, bagaimana kisah Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Muhammad SAW, sampai kemudian anak ini menjadi sebuah mental sebagai seorang kesatria. Maka dia punya azam, punya tekad bahwa dia adalah penakluk Konstantinopel. Maka dia mempelajari banyak ilmu, mempelajari banyak bahasa untuk bisa menjadi sebaik-baik panglima yang tadi Rasul teramalkan, menjadi seorang yang akan melakukan kota ini. Dan kota ini sudah coba dilakukan kurang lebih 5 kali percobaan ya teman-teman. Mulai pada masanya Muawiyah, oleh Yazid bin Muawiyah masuk ke dalam kota, nggak bisa kemudian tembus. Kemudian pada masanya juga Mas bin Abdul Malik pun nggak bisa juga, gagal juga. Kemudian pada masa Harun ar-Rasyid pun sama gagal juga. Bahkan kakaknya Al-Fatih namanya Osman I atau Osman B itu pernah menaklukkan kota ini tapi nggak berhasil juga. Dan yang terakhir adalah pada masanya Muhammad Al-Fatih yang kemudian berhasil menaklukkan kota ini sebagai bagian daripada janji Rasul, sampai kemudian Islam pernah berjaya di sana. Kurang lebih 600 tahun Islam berjaya di Istanbul atau di Turki. Dulu dikenal dengan namanya Islambul, tapi ketika Turki sudah menjadi sekuler, dulu menjadi namanya Istanbul atau ke kota itu. Kalau dulu kan Islambul, kota Islam. Jadi dirubah menjadi Istanbul atau ke kota itu, artinya kayak gitu simpelnya. Iya, teman-teman. Tapi bagaimana ya Kak? Maksudnya di sini waktu ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih hampir 478 tahun itu menjadi negara yang cukup peradabannya itu cukup eksis ya, hampir 400 tahun. Kok bisa-bisa ditaklukkan dan bisa menjadi negara sekuler? Mungkin bisa dicerita sedikit Kak. Kira-kira apa penyebabnya kira-kira?
Kenapa dengan negara Iya. Islam yang cukup 400 tahun ya, cukup lama untuk menjadi sebuah 600 peradaban Islam. tahun. 600 tahun. Ya. Iya. Betul. Saya pikir ya itulah ketika sebuah kekuasaan Islam itu sudah besar, sudah dia tentu itu tadi ya, akan banyak akan banyak serangan baik dari luar dan dari dalam teman-teman sekalian. Kalau dari luar mungkin itu ya tadi misalkan seperti adanya mungkin orang-orang yang kemudian ingin memberontak kepada negara atau ingin gugur atau ingin mereka makar kepada khalifah waktu itu teman-teman sekalian. Yang kedua adalah memang orang-orang di dalamnya yang kemudian memang bersekongkol oleh agen-agen Yahudi untuk kemudian bagaimana kemudian bisa menjatuhkan kota ini menjadi bagian orang-orang kafir imperialis teman-teman sekalian. Maka itulah sebuah adu domba yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka pada masa itu teman-teman sekalian mungkin masih ingat ya bagaimana itu Palestina itu bisa diambil oleh Israel. Itu karena akibat permintaan namanya Theodor Herzl. Itu adalah pendiri negara Yahudi yang meminta kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua, yang kemudian ketika itu memimpin Turki Utsmani. Kemudian ketika dia ke sana dikatakan, wahai khalifah, maka kami ingin sejengkal tanah Palestina, tapi karena khalifah ini yang sangat mencintai Palestina teman-teman sekalian, karena itu adalah tanah kaum muslimin, maka dia bilang, wahai orang Yahudi, pergilah engkau, bahwa sesungguhnya tanah ini adalah tanah kaum muslimin, dan bagi dia lebih baik dia menusukkan pedang ke dalam dadanya kemudian mengoyaknya ketimbang memberikan sejengkal tanah kaum muslimin bagi mereka, karena itulah penjajah teman-teman. Mereka akan senantiasa mencari banyak siasat, banyak cara untuk kemudian meruntuhkan sebuah kekuasaan besar yang pada masa itu kemudian ada. Maka ya saya pikir mungkin itu tadi, mungkin ada itu tadi persekongkolan negara-negara kafir imperialis kemudian melihat Islam itu pernah bangkit. Yang kedua juga karena akibat itu tadi sudah besar mungkin ya tadi banyak hal-hal yang kemudian ada di dalam negara itu menjadi sebuah masalah. Misalkan kayak itu hari kan negara juga mungkin mengalami sebuah defisit ya, apalagi kemudian mengalami utang yang luar biasa banyaknya sehingga kemudian mereka harus membayar utang teman-teman sekalian. Tapi itu tadi ketika memang orang-orang kafir yang kemudian melakukan siasat, cara adu domba, maka mereka berhasil untuk menjatuhkan khilafah pada masa itu, dan Islam runtuh pada masa itu, dan itu menjadi sebuah impian besar oleh orang-orang penjajah untuk kemudian melihat Islam ini bisa hancur dan bisa tenggelam teman-teman sekalian. Maka itulah usaha kita untuk bagaimana bisa menceritakan lagi sejarah agar anak-anak muda itu kemudian paham dengan Islam, mau memperjuangkan Islam dan mau mati demi memperjuangkan agar agama ini bisa kembali tegak dan bisa memimpin dunia di masa depan dengan anak-anak muda yang kemudian punya idealisme, punya tekad, punya masa depan yang besar untuk bagaimana agar agama ini bisa kemudian maju kembali ketika pada masa dahulu kala. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Khawallazi rasulahu bidawrin haqqi ziradin kulli wa billahi syahida." Dan dialah Allah yang telah mengutus Muhammad untuk menjadikan mereka menang di atas semua agama dan di atas semua pemahaman. Maka Islam ini harus tegak di tangan anak-anak muda, di tangan anak-anak yang kemudian memperjuangkan Islam ini dengan darah, jiwa, pikiran, semangat mereka, agar agama ini bisa kembali tegak dan Islam bisa kembali memimpin dunia di tengah-tengah seluruh dunia, dan kemudian Islam kembali dianggap sebagai agama yang besar, punya peradaban dan agama yang terhormat, bukan seperti sekarang yang diinjak oleh bahkan dianggap sebagai agama teroris. Kayak gitu simpelnya. Kalau dilihat dari historis ini cukup panjang ya Kak, historis dari penaklukan dan kejayaan Islam. Makanya dari tema spirit, apakah dengan mungkin kembalinya Hagia Sophia ini dijadikan masjid, karena waktu maraknya pembicaraan tentang kembalinya Masjid Hagia ini banyak yang pernyataannya bahwa bisa jadi nanti kan di akhir zaman nanti kita tahu peradaban Islam akan kembali jaya, peradaban kejayaan Islam itu kembali. Apakah mungkin nanti peradaban Islam itu kembali di bagian negara-negara kayak contoh di Turki? Ya, kalau saya melihat dari segi hadis ya, mungkin teman-teman bisa melihat hadis tentang akhir zaman bahwa itu diramalkan Islam itu akan kembali lagi di tanah Syam, di Palestina teman-teman, bukan di Turki. Turki udah pernah. Jadi akan kembali dari tanah Palestina
dan itu awal mulanya kemudian Islam itu bisa akan kemudian bangkit pada akhir zaman di masanya Imam Mahdi, ketika akhir zaman nanti, ketika Islam akan kembali bangkit, teman-teman sekalian. Apakah kemudian mungkin? Ya mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Jadi yang penting adalah bagaimana sekarang kita kemudian memahami sejarah kita, memahami tentang bagaimana kemudian sejarah Islam pernah ada dulu, dan juga kenapa kemudian Islam bisa sampai kemudian runtuh, dan bagaimana mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil sebuah pelajaran penting bahwa apa yang perlu kita perbaiki untuk di masa depan kita. Kenapa teman-teman sekalian? Iya, itu tadi kenapa saya mempelajari sejarah, karena memang ada dua alasan penting ya. Pertama adalah Islam itu bukan hanya figuritas, bukan hanya persona, adanya Al-Fatih, bukan, adanya misalkan Salahuddin Al-Ayyubi, bukan, tapi adanya sebuah generasi baru teman-teman, yang punya visi misi yang sama, menjadi orang-orang yang kemudian terbaik pada masanya, yang kemudian memang bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan Islam dengan ikhlas, dengan darah mereka, jiwa mereka, pikiran mereka mengorbankan untuk agama Allah. Maka insyaallah akan Allah berikan kemenangan buat mereka, teman-teman sekalian. Bukan karena akibat, bukan karena Al-Fatih yang hebat, bukan karena banyak ada Sunan Al-Ayyubi, ada kemudian Al-Fatih, bukan, tapi karena ada sebuah generasi baru yang kemudian itu dibentuk oleh Al-Fatih, oleh Sunan Al-Ayyubi, tapi mereka betul-betul memang menjadi sebaik-baik panglima dan sebaik-baik pasukan pada masanya. Maka yang penting adalah bagaimana kemudian kita melahirkan sebuah generasi baru, generasinya Al-Fatih, generasinya Sunan Al-Ayyubi, yang kemudian mereka memahami agama ini, mau memperjuangkan Islam, dan mereka mau mengorbankan semua yang mereka miliki untuk Islam di masa depan mereka. Maka insya Allah itulah cikal bakal bagaimana hadirnya sebuah generasi baru yang kemudian punya pemikiran yang cemerlang, punya tekad yang kuat, punya spirit yang kemudian besar untuk bagaimana bisa mengantarkan agama ini menjadi agama yang terhormat, menjadi agama yang kemudian disegani, yang menjadi agama kemudian dipandang oleh orang-orang yang ada di luar sana bahwa kita adalah agama yang besar, dan Islam punya sejarah panjang di muka bumi ini dengan berkuasa kurang lebih 13 abad memimpin peradaban dunia di hampir kurang lebih Asia dan Eropa, dikuasai oleh kaum muslimin pada masanya. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasul menyampaikan bahwa takunu nubuwwatu fikum masyaallah wa antakun summa yarfa'allahu idza sallallahu ayarfaha summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fa yakun masyaallah ayakun summa yarfa'allahu idza sallallahu ayarfaha summa takunu mulkan adam fa yakun masyaallah ayakun summa yarfa'allahu idza sallallahu ayarfaha summa takunu mulkan jabriyatan fa yakun masyaallah ayakuna summa yarfa'allahu idza sallallahu ayarfaha summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Terus bahwa Islam itu akan ada empat masa, teman-teman, 4 fase, ya, fase sebuah periode. Pertama ada namanya fase kenabian, masa nubuwah, mana masa Rasul ya. Setelah itu masa khilafah alam ini pada masa Khulafaur Rasyidin kurang lebih 30 tahun berkuasa. Setelah itu pada masa Mulkan Adan, ya, masanya para khalifah-khalifah yang mengikuti syariat, baik itu Khilafah Umayyah, kemudian Khilafah Abbasiyah, ya, yang kemudian yang terakhir Turki Utsmani, yang keempat kata Rasul Mulkal Jabriyatan. Setelah masa itu akan ada masa kekuasaan yang diktator, yang zolim, yang membantai rakyatnya sendiri. Maka mungkin hari ini ada di tengah kita kondisi pada masa ini, pada penguasa-penguasa yang zolim, yang kemudian mereka membantai kaum muslimin, teman-teman. Rasul bilang bahwa setelah masa itu ada, maka akan muncul pada masa kelima, masa Islam akan kembali bangkit di tangan kaum muslimin kembali. Dan itu masa khilafah ala minhajin nubuwah. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian melalui masjid ini adalah sebuah spirit besar bahwa kita pernah punya sejarah besar, dan bagaimana Islam bisa bangkit, dan itu pernah ada, dan insya Allah bisa memimpin kembali dunia dengan perjuangan, kesabaran, pengorbanan, dan sungguh dalam bagaimana agar agama ini bisa menang menghadapi orang-orang kafir penjajah. Seperti itu mungkin sedikit yang saya sampaikan buat teman-teman. Iya, ini cukup mendalam juga ya kajian, karena dari segi historis kita harus pelajari juga kenapa bisa kembali ditaklukkan. Kalau Ibnu Khaldun bilang itu dalam peradaban itu harus mengetahui sejarahnya untuk kita bagaimana melihat ke depan. Kita harus belajar juga sejarahnya untuk bagaimana menciptakan peradaban Islam, begitu. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya nanti kita
silahkan ya untuk ada yang perlu di-sharingkan atau teman-teman yang perlu ditanyakan di kolom komentar. Saya silakan untuk komen ya di kolom komentar ada yang ditanyakan. Di sini kalau saya melihat kenapa saya kembali ke memunculkan tema ini, justru saya beberapa minggu kemarin mempelajari sebuah syirah juga, dan di Ibnu Khaldun katakan peradaban Islam itu kembali jaya ketika dia bisa menguasai ilmu pengetahuan, ekonomi, politik dan militer. Dan ini juga yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman ketika dia menguasai 4 bidang ini. Dan Turki sekarang lagi berada di puncak kejayaannya. Maksudnya kita melihat Turki di puncak kejayaan, di mana negara-negara Islam mengarah ke Turki, dan negara Barat juga sedikit kagum dengan Presiden Erdogan ini. Dan kemungkinan besar juga nanti saya kalau memang ada hadisnya, karena Kak Fahrul tadi katakan memang Islam akan kembali jaya di negeri Syam katanya. Cuma mungkin nanti kalau salah satu tokoh nasional, kalau Anies Mata bilang peradaban Islam itu ketika negara-negara Islam itu bersatu. Nanti ada sebuah negara yang memimpin, ya. Jadi negara-negara Islam katanya ini bersatu. Hatta dia nanti negara apa yang memimpin, negara mana, bisa jadi Indonesia, kawan. Amin, insyaallah. Saya yakin kebangkitan itu akan ada dari Indonesia, insyaallah. Masya Allah. Ya, Indonesia itu adalah sebuah memang negara yang kemudian punya punya sejarah besar tentang Islamnya juga, dan mungkin digadang-gadang menjadi sebuah kebangkitan nanti akan ada di daerah timur, mungkin aja Indonesia insyaallah. Dan saya yakin Islam itu akan maju dari negeri kita Nusantara, insyaallah. Ya. Insyaallah. Makanya perlu dipersiapkan sebenarnya. Apakah kita memang mempersiapkannya atau tidak, atau hanya sekedar jadi penonton? Kita ambil ini sebenarnya bagian dari bagaimana kita mengingat lagi sejarah tentang dan kembali untuk menjaga giro kita, semangat kita tentang mempersiapkan peradaban Islam itu dengan adanya diskusi sharing seperti ini, Kak. Jadi saya kembali terbuka lagi tentang bagaimana kita mempersiapkan peradaban Islam sendiri, mungkin dari pribadi, dengan cara mengetahui bagaimana Islam itu pernah jaya, dengan kejayaan itu bagaimana kita bisa gairah tentang mengembalikan kejayaan Islam itu sendiri. Teman-teman yang ada ingin mungkin ditanyakan, tadi ada yang sempat ya, insyaallah nanti kalau yang bertanya ini ada dapat hadiah kayaknya nih. Mungkin supaya lebih enak lagi, mungkin saya sampaikan ya bahwa saya mempelajari sejarah Turki, teman-teman sekalian. Ternyata ada 3 hal yang disiapkan oleh orang-orang Turki sampai di hari ini bisa maju dan bisa berkembang pesat. Pertama adalah mereka menginstal Al-Quran. Masya Allah. Pertama ya, Al-Quran itu menjadi sebuah hal yang wajib bagi orang-orang di sini. Ya, maka wajar aja mereka menjadi orang-orang terbaik pada masanya. Yang kedua adalah mereka mempelajari sejarah tentang agama mereka, tentang Islaminya. Itu penting untuk kemudian menjadi sebuah referensi bagaimana kemudian kita bisa kemudian menentukan bagaimana langkah ke depannya dengan mempelajari sejarah agama kita, sejarah peradaban kita. Yang ketiga adalah mereka kemudian menitipkan anak-anak mereka kepada ulama-ulama terbaik pada zamannya. Al-Fatih dulu dibimbing oleh para ulama-ulama sampai kemudian dia bukan hanya sekedar cerdas, tapi kemudian memang dia terbentuk sebagai sebuah karakter, sebagai sebuah sifat bahwa dia adalah seorang penakluk. Jadi pertama dia mempelajari Al-Quran, maka Al-Fatih dia sudah menghafal Quran kurang lebih kita berusia 8 tahun. Yang kedua juga dia mempelajari 8 bahasa, ya, bahasa Persia, bahasa Romawi, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa ada 8 kalau tidak salah. Maka yang juga dilakukan adalah Al-Fatih juga kemudian menyiapkan dirinya mempelajari tentang bagaimana fikih, ilmu perang, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial. Maka ketika dia sudah mempelajari sebuah hal, maka dia kemudian akan menyiapkan dirinya untuk menjadi sebaik-baiknya panglima, teman-teman sekalian. Maka dia penting untuk bagaimana belajar mempersiapkan masa depannya dengan mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya. Maka kita harusnya banyak membaca sejarah, bukan hanya sekedar banyak juga di TikTok, ya bukan. Banyak mempelajari sejarahnya agar agama ini bisa kembali kita pahami, kita amalkan,
kita dakwakan dan kita ajak orang-orang untuk bisa kemudian mengambil kembali agama ini agar Islam ini bisa kembali kita perjuangkan dan Islam kemudian bisa akan menang pada masanya nanti di akhir zaman insyaallah. Insyaallah. Amin. Gitu. Dapatnya Nih, tadi ada yang minta bergabung, kayaknya mau bertanya ini. akan bebas. Tadi ada kayaknya mau bertanya tadi. Oke, Ada yang mau silakan. bertanya, teman-teman? Tafadhal yang bertanya ya di kolom komentar tentang sirah dari Hagia Sophia. Ini ada teman-teman Biasanya dua hal ya. Ya biasanya itu orang Gananya dua hal. Pertama dia paham, yang kedua dia nggak paham sama sekali. Mudah-mudahan paham ya. Saya sebenarnya belum terlalu mendalami sebenarnya secara historis ini, makanya saya kembali memunculkan tema. Kemarin kan sempat momen tahun lalu ya Kak, karena banyak webinar tentang tapi saya kembali untuk ini memunculkan giro-giro semangat kita, karena kadang kita terlena dengan aktivitas kita kan. Dan saya sangat menarik sebenarnya ini dari kakak bilang tadi, situasi sekarang juga lagi di Turki. Bagaimana di Turki sekarang itu dia mempersiapkan dari bagaimana anak-anaknya itu menjadi hafiz Al-Quran dan mempelajari sejarah. Ternyata memang kalau dibaca buku-buku para ulama, ada salah satu kisah, kalau tidak salah itu di bukunya Kondo Wijoyo, dia melihat ternyata memang peradaban Islam itu bisa maju. Dia para cendekiawan Muslim itu menguasai di semua bidang. Jadi bukan hanya misalnya di ahli hadis, tapi hampir semua ulama cendekiawan itu menguasai semua bidang. Ada ahli ekonomi, sosial, kedokteran. Jadi memang secara metodenya mereka juga ternyata selain dia misalnya di usia dini menghafal Al-Quran, jadi semakin dia dewasa mempelajari beberapa bidang, bukan cuma satu bidang. Jadi para ulama itu ternyata memang menguasai semua, hampir banyak bidang dia kuasai ternyata. Jadi peradaban itu akan maju ketika umat Islam itu bisa menguasai bidang pengetahuan. Begitu. Mungkin ada yang bertanya nih Kak. Tadi ada yang bertanya, ini ada dari Mixel. Mau tanya, apakah di Turki ada tanda-tanda jejak seperti kuburan hubungan Turki dengan Nusantara? Ini dari Al-Ustadz Muhammad Mixel Adinda. Masya Allah. Saya. Iya, kalau dari sejarah hubungan pasti ada. Ya, kalau teman-teman lihat sejarahnya Wali Songo ya. Wali Songo itu dari mana kira-kira? Apakah dia tiba-tiba datang aja? Ya, tentu ada sejarahnya teman-teman ya. Yang saya pelajari bahwa pada masa itu ada dua kisah. Pertama, kalau teman-teman baca sejarahnya, pertama kali itu pernah ada surat yang dikirimkan oleh namanya Sultan Abdul Hamid kepada Raja Aceh waktu itu, ya. Maka di Aceh itu ada juga makam, ada satu orang yang diutus dari Khalifah waktu itu ke Indonesia untuk berdakwah. Itu Wali Songo itu ketika Sultan Salim I yang memimpin Utsmani, teman-teman, yang mengirimkan para dai, para wali songo ke Turki, ke Indonesia, ke Nusantara waktu itu ya. Dan ingat teman-teman sekalian, kalau dalam sejarah Indonesia itu banyak sejarah yang distorsikan. Misalkan Islam itu datang dari para pedagang Gujarat. Itu sebenarnya nggak benar, teman-teman. Para pedagang itu enggak sebenarnya. Yang saya baca di sejarah yang paling penting adalah Islam ini datang memang dari orang yang kemudian diutus oleh Khalifah untuk berdakwah di Indonesia. Ya, adanya Wali Songo ya. Itu utusan dari Khalifah, teman-teman, yang kemudian mengirimkan para dai-nya ke Indonesia berdakwah. Makanya di Jawa itu banyak juga Wali Songo yang kemudian ketika sudah berdakwah di Nusantara, mereka banyak yang menikah. Sampai kemudian ada misalkan saya baca namanya Sultan Sunan Gunung Derajat ya, itu ternyata punya hubungan dari
ketika dengan raja dari kerajaan Sriwijaya waktu itu teman-teman sekalian. Bahkan banyak sekali peninggalan sejarahnya. Misalkan di Goa ya, Sulawesi Selatan itu ternyata ada, misalkan di Jogja juga ada manuskrip sejarah yaitu bendera Tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bendera dari Utsmani yang kemudian dikirimkan oleh Khalifah kepada Sultan Hamengkubuwono waktu itu dalam ketika dulu pernah Nusantara menjadi kedua kerajaan Islam. Ada kerajaan kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, kemudian kerajaan Gorontalo ya. Dan itu daripada bagian daripada jasa daripada khilafah, hubungan antara Turki dan Nusantara, teman-teman. Nah, itu ada sejarahnya yang sangat besar, karena Islam itu menurut sejarah daripada ya pengaruh daripada Turki Utsmani ketika Islam berkuasa di sana. Nah, juga kemudian peninggalan sejarahnya yang kemudian sampai sekarang kita bisa lacak bahwa memang ada hubungan antara Nusantara dan Turki. Ya, jadi nggak boleh kita bilang bahwa ini adalah proyek gerakan luar ini, dan itu dikirimkan dari Khalifah dari Turki, bukan dari Cina ya, tapi dari Turki, dari Utsmani, insya Allah. Gitu. Itu bisa teman-teman baca, banyak ada sejarah yang menjelaskan tentang masalah itu. Yang saya ingat bahwa itu dulu awalnya diutus pada masa Sultan Salim I, teman-teman. Ketika Sultan Abdul Hamid I itu sudah wafat, dikirimkan memang utusan daripada yang namanya Khalifah waktu itu, mengirimkan dai ke Nusantara. Yang kedua, teman-teman bisa juga melihat, membaca sejarahnya, pernah juga orang-orang Sultan Abdul Hamid itu mengirimkan pasukan perang ke wilayah Aceh untuk menjaga Nusantara waktu yang dibombardir oleh Portugis. Itu dikirimkan oleh Khalifah waktu itu, Sultan Abdul Hamid, ke Aceh, mengirimkan para pasukannya untuk menjaga Nusantara dari serangan orang-orang Portugis. Gitu. Dan itu masih ada sejarahnya itu, teman-teman sekalian. Itu dari Utsmani ya, bukan dari mana-mana, tapi dari kedekatan antara Turki Utsmani dengan Nusantara. Makanya kalau teman-teman baca sejarahnya, bahkan Pangeran Diponegoro itu pernah digelari sebagai yang namanya lupa apa namanya, tapi ada sejarah penting tentang hubungan antara Pangeran Diponegoro dengan Utsmani. Bahkan dia digelar sebagai Amirul Jihad waktu itu di Nusantara. Makanya dia kemudian berperang secara gerilya, sejarah sembunyi untuk melawan Belanda. Maka ketika Islam ada, maka Islam akan berdiri di depan menghadapi segala kezaliman yang ada. Dan itu akan ada ketika Islam pernah berkuasa di Turki Utsmani. Insya Allah ada sejarahnya banyak sekali, teman-teman. Bahkan kerajaan-kerajaan itu ya lahir daripada kerjasama daripada hubungan kerajaan Islam dengan Utsmani. Bukan dari mana-mana ya, Utsmani semua seperti itu mungkin ya. Iya. Ini cukup ini kalau kaitannya antara Islam di Indonesia ini cukup dekat perannya, karena hampir beberapa ulama termasuk oleh Songo itu dikirim dari Turki. Ini memang betul tadi Kak Faru bilang bahwasanya ada memang distorsi sejarah atau pemutarbalikan sejarah. Kalau buku-buku sejarah Indonesia kan Islam masih itu dengan berdagang ya, rempah-rempah, tapi kalau Kak Faru bilang ya betul, karena hampir semua sejarah kita pelajari kan bahwa Islam masih itu dengan adanya pedagang ya kan. Ternyata kalau di bukunya banyak versi sebenarnya sejarahnya Islam ini masuk di Indonesia, banyak versi. Cuman yang Kak bilang tadi itu cukup sedikit distorsi lah kalau dibilang Islam masuk melalui pedagang. Ini ada pertanyaan lagi dari Fitri Kak. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau bertanya bagaimana cara kita generasi generasi muda Muslim khususnya Muslimah menciptakan peradaban Islam yang maju tanpa harus berperang. Ya, ini Muslim tadi ya. Pertanyaan pertama ya, sedikit saran dan rekomendasi teman-teman kalau membaca tentang sejarah Islam di Indonesia, bisa teman-teman baca buku Api Sejarah karangan Profesor Mansur Suryanegara. Iya, Mansur. Itu bagus tentang sejarah peradaban Islam yang ada di Nusantara. Iya. Jadi ada 2 jilid sudah itu. Jilid pertama, yang kedua betul. 2 jilid. Dan yang jilid kedua kalau tidak salah ada anunya Ustaz Hidayat ya.
Iya, Iya, insya Allah. itu saya Itu belum buku sih yang yang paling lurus yang ke yang pernah saya baca. itu makanya kalau baca saya baru jilid pertama saja belum tuntas, tuntas ini Kak. Nanti jilid Iya, keduanya karena juga. tebal sekali kan. Iya, tebal sekali belum tuntas. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah referensi tuh teman kalau mau mengetahui tentang siro-siro atau sejarah tentang masuknya Islam itu yang tadi rekomendasi dari Kak Fahrul. Itu tanya pertanyaan kedua Kak. Iya, kalau sebagai seorang muslimah, ya simpelnya adalah bagaimana dia bisa menjadi yang namanya madrasatul ula atau menjadi seorang pendidik dan menjadi seorang ya pendidik yang pertama bagi seorang generasi. Maka seorang muslimah ya dia tidak berperang, tapi dia melahirkan pejuang. Gitu ya, jangan menikah dengan mempersiapkan dirinya menjadi seorang muslimah yang akan kemudian melahirkan alfat-alfat di masa depannya. Maka yang paling penting adalah bagaimana dia kemudian berhijrah, banyak belajar, kemudian menjadi seorang muslimah yang tangguh, muslimah yang kemudian bangga dengan keislamannya, muslimah yang kemudian punya visi besar bagaimana dia kemudian akan bisa melahirkan generasi-generasi para penakluk-penakluk yang masa depannya. Maka dia punya sebuah azam agar dari rahimnya itu lahir pada penakluk-penakluk di masa depan, bahwa Islam akan bangkit dari rahim seorang muslim yang insya Allah soleha, istiqomah. Insya Allah akan lahir orang-orang yang terbaik pada masanya, teman-teman sekalian. Yang kedua adalah bisa kita lihat daripada sejarahnya yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Itu ketika itu dia kemudian punya ibu yang masya Allah sangat soleha sekali. Bahkan ini sudah memang ayahnya ini memang sudah punya azam bahwa dia akan mencari seorang istri yang kelak akan kemudian melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi yang akan melakukan prosesnya, teman-teman sekalian. Maka dia berazam, akhirnya dia punya anak yang itu menjadi para yang kemudian berhasil menaklukkan kota Yerusalem seperti itu. Jadi muslimah punya peran juga bagaimana kemudian bisa menjadi seorang pendidik, menjadi seorang ibu madrasah yang pertama dan utama bagi Aduh, jaringannya bermasalah Kak. Kurang bersahabat jaringannya teman-teman. Memang di tempatnya Kak Faro ini di Turki jaringannya kurang bersahabat katanya. Aduh, beliau keluar. Kita kembali panggil beliau karena menarik sih. Ada yang bertanya tentang beasiswa Turki. Ya, dari King Ahmad. Insya Allah nanti kita tunggu kembali beliau ya. King Ahmad, insya Allah beliau bisa bergabung kembali kok. Bagaimana pengalaman mengajukan beasiswa ITB? Ya, itu nanti kita sharingkan kembali. Mudah-mudahan beliau masih bisa kembali, bisa bergabung dengan teman-teman semua. Kita tunggu sebentar, karena memang ini hampir 2 kali sudah beliau kehilangan jaringan. Ya, beliau memang lagi dapat beasiswa di Turki. Makanya teman-teman bisa tanya nanti bagaimana beliau mendapatkan beasiswa ke Turki. Pada sudah bergabung. Ya ini beliau sudah bergabung kembali, alhamdulillah. ya Afan. Ya. Langsung ada tulisan live selesai, jadi Oh, nggak tahu tiba-tiba keluar. Walau alam. Tidak ada sabotase kayaknya. iya. Karena ini cukup kita pembahasannya tentang peradaban Panas, ya. Islam ini. Insya Allah. Iya. Lanjut Kak, lanjut. Ada lagi tadi pertanyaan tadi. Setelah itu ada lagi yang tanya atau ada pertanyaan yang lain? Tadi ada tanya sih lebih ke sharing beasiswa. Katanya bisa sharing pengalaman beasiswa YTB sih Kak. Bisa, nanti bisa langsung ke saya aja kalau itu. Oh ya, nanti silakan follow dulu akunnya Kak Farul. Nanti bisa langsung ke pribadi ya beliau bagaimana. Oh beasiswa YTB ya Kak di sana? Iya. Masya Cuma Allah. Kalau ITB itu memang agak sulit karena memang pertama
itu diperebutkan oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Yang kedua, dia itu lebih mengutamakan nilai, berkas, dan tes. Jadi teman-teman harus harus paham itu. Makanya yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan dirinya untuk banyak belajar, banyak membaca, dan juga ikut-ikut tentang program beasiswa kayak gitu. Insya Allah. Seperti itu. Saya baru Jadi tahu jangan kalau coba-coba. dapat beasiswa ITB ini. Saya pernah daftar ITB Kak di tahun 2019 kalau tidak salah. Cuman mungkin waktu itu saya tidak ada persiapan sih memang waktu itu. Jadi asal-asal saja untuk gabung. Tidak ada persiapan memang. 2019 sempat daftar ITB. Cuman belum rezeki Kak. Bisa lulus lagi insya Allah S3 ke sini. Insya Allah Mudah-mudahan. ada direncanakan memang sih harus dipersiapkan insya Allah Kak. Allah memang Mudah-mudahan karena Allah. ya. Bagaimana yang bertanya tadi Putri? Ada lagi? Siapa tadi? Bertanya tadi. Soalnya kalau di Hane tenggelam ya yang bertanya. Maaf. Mana tadi yang bertanya? Ini terakhir itu. Oh, yang terakhir sudah tadi yang bertanya itu tentang beasiswa itu sih Kak. ITB. Terakhir. Kan tadi tentang okay. Jadi mungkin teman-teman semua yang tadi saya sampaikan ya, jadi teman-teman nanti yang mau dapat oleh-oleh atau hadiah, teman-teman coba buat satu kesimpulan, buat formatnya story, nanti teman-teman buat secantik mungkin bagaimana modelnya, teman-teman tag saya dan teman-teman tag Aksyar, nanti kita akan cari yang paling terbaik, akan dapat hadiah buat teman-teman semua. Dan juga teman-teman yang ikut semua, nanti teman-teman bisa DM saya, nanti saya akan kasih majalah yang pernah saya buat itu secara gratis. Silakan DM saya, nanti teman-teman akan saya berikan majalah yang sudah saya janjikan tadi di awal buat teman-teman yang bergabung pada malam hari ini. Jadi teman-teman dapat bacaan baru, dapat referensi baru untuk menambah ilmu teman-teman semua. Insya Allah. Nih. Nah, kalau ada yang bertanya. Ya, langsung teman-teman yang mau bertanya. Kita masih ada berapa menit waktunya? Masih lama nih, sekitar 20 menit lagi. Iya. Ya, maaf umur cek jadinya. Mana nih? Ya, yang baru bergabung, selamat datang. Teman-teman yang mau ingin ditanyakan, tafadhal. Ini saya sangat beruntung nih malam bisa bersama narasumber Kak Fahrul ini. Sebenarnya saya cukup intensif nanti bertanya ya Kak. Ini berminat untuk beasiswa S3 lah nanti di Turki. Ada ya Kak beasiswa ITB S3? Ada. Insya Allah. Di sini Insya Allah. S3. Yang enggak ada itu Estel. Estel itu bapaknya di Kirain tadi bilang istri. Anu Kak, istrinya sama anak. Itu beda soal. Itu istri sama anak dibawa juga Kak? Enggak. Oh. Gimana? Ini berapa lama kuliahnya Kak? 1 tahun lebih aja ya? 2 tahun nanti. Hampir di Indonesia. Masya Allah. Nih nanti kita Kak sharing khusus tentang trik untuk bisa lolos beasiswa ITB di Turki Kak. Boleh kan? Insya Allah. Nanti saya undang beberapa komunitas sih, mungkin dari teman-teman LDK dengan 2 lembaga saya di eksternal. Nanti saya undang teman-teman untuk kolaborasi, agendakan sharing tentang bagaimana trik atau bisa lolos beasiswa di Turki. Insya Allah kita agendakan lah. Allah, tadi ada yang minta bergabung nih. Siapa tadi minta bergabung untuk bertanya? Silakan. Teman-teman yang halo Ustadz Fahrul, ini ada Ustadz Fahrul. Silakan teman-teman yang mau di-sharingkan ya. Tafadhal, saya persilakan teman-teman sama Kak Fahrul ini bergabung. Ada apa nih?
Ini agak susah. Insya Allah Mixel tahun depan mau daftar YTB. Insya Allah menyusul Kak Fahrul lah. Amin, insyaallah. Insya Allah. Itu full Kak ya beasiswanya Kak? Iya, full. Masya Allah. Nanti kita khususkan Kak sharing tentang trip-tripnya bisa lolos beasiswa. Ya, yang penting kalau YTB itu dia yang penting tahun lulusnya aja, jangan sampai lewat karena dia ada kriteria kan. S1 sekian tahun, S2 sekian tahun, dia gitu. Jadi dia bukan lihat ijazah tapi dia lihat umur aja. Masih masuk kategori atau enggak. Iya. Jadi persyaratannya juga agak ketat ya persyaratannya. Iya. Masya. Ini kirain kakak ini pigian sana. Saya lupa taruh tadi di pamfletnya tentang apa beasiswa Turki. Di sini saya taruh cuman travel saja. Nggak apa-apa. Saya memang nggak terlalu kalau saya studi. Yang penting saya lebih senang tentang sejarahnya aja, ngobrol sejarah. Nggak mau dikenal. Gitu aja. Insya Allah. Baru saya lihat juga tentang video-videonya tentang sejarah atau video-video di YouTube juga cukup banyak ya videonya bercerita tentang histori dari Turki itu sendiri, peradaban Turki ya. Sudah banyak saya lihat video-videonya yang cukup menambah wawasan kita tentang bagaimana peradaban Turki. Sebenarnya ada teman lalu bertanya yang tadi yang sudah saya tanyakan sih, kenapa kok bisa dalam hampir 600-700 tahun ya kembali ditaklukkan itu, dan bagaimana sebenarnya Turki ini Kak bisa kembali untuk mengambil kepemimpinan di Turki ini Kak. Kita bisa cerita dulu Kak bagaimana mungkin kisah dari Erdogan ini bisa mengambil alih kepemimpinan Islam dari negara sekuler ini kan hampir 700 tahun Kak ya. Berapa tahun Kak? Berapa tahun ini? Ratusan tahun ya? Untuk Turki ini dari tahun 35 kalau tidak salah. Oh berarti sekitar 80 tahunan ya? 86 tahun. Iya. 86 tahun itu menjadi negara sekuler ya. Dan bisa bagaimana ini bisa diceritakan Kak sejarah kenapa bisa Erdogan bisa mengambil alih kepemimpinan Islam, bisa diceritakan sedikit Kak? Soalnya ada yang pertanyaan. Oke, saya kan nggak terlalu tahu tentang si Erdogan ya, tapi mungkin sedikit saya highlight saja bahwa memang Erdogan ini salah satu presiden Turki yang memang dilihat cukup kuat untuk kru keislamannya. Tapi teman-teman sekalian, di Turki itu juga bukan nggak serta-merta memang Islami, nggak juga sebenarnya, karena masih ada juga tempat-tempat yang ya kayak gitu, tempat-tempat yang berbahaya, yang agak bebas gitu. Kalau teman-teman di Istanbul Turki ada tempatnya itu Taksim. Itu tempat yang luar biasa, banyak diskotik juga ya. Cewek-cewek juga banyak kayak gitu juga sebenarnya. Jadi nggak serta-merta dibilang Islami. Tapi dilihat dari sisi ekonomi Turki sangat maju teman-teman sekalian. Sangat maju, pesat perkembangannya, dan juga punya banyak kemajuan teman-teman sekalian. Ingat bedanya Indonesia sama Turki. Kalau dari Turki teman-teman sekalian, sejarahnya itu sudah didapat dari orang ke atas tapi nggak sampai ke bawah. Di Indonesia Islam itu kuat di bawah tapi nggak sampai ke atas. Maka beda ya. Di Turki kan hebatnya karena di atasnya sudah kuat ya, ketika dipegang oleh orang yang soleh, maka dia punya banyak kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa, bagus nih teman-teman sekalian. Makanya Erdogan pun kemarin itu berani untuk tampil untuk kemudian mengembalikan kembali Hagia Sophia menjadi masjid. Itu luar biasa karena dia sampai diprotes orang-orang Yunani waktu itu. Tapi dengan kekuatan beliau sebagai seorang presiden, apalagi beliau lulusan salah satu madrasah Quran di Turki, namanya asrama Imam Khatib, itu asramanya Erdogan. Di situ dia dibina, ditempa oleh ulama-ulama terbaik, maka beliau punya ruh Islam sangat kuat teman-teman sekalian. Kayak gitu. Dan saya pikir Erdogan juga punya banyak kemajuan besar daripada selama di Turki teman-teman sekalian.
Jadi di Indonesia Islamnya itu dari bawah kuat tapi nggak sampai ke penguasa. Di Turki penguasa sudah luar biasa hebat tapi nggak mengakar ke bawah. Maka orang-orang Turki pun juga banyak juga orang-orang yang nggak paham sejarahnya teman-teman sekalian. Gitu. Makanya saya lebih banyak untuk belajar dari orang-orang memang yang mau belajar tentang sejarah peradaban Islam ada di Istanbul, Turki. Betul. Seperti itu teman-teman. Jadi sejarahnya itu aja singkatnya, tapi untuk secara merta ya kesimpulan saya Turki itu belum 100% menjadi negara Islam. Dia masih sekuler juga sebenarnya. Karena undang-undangnya itu ya masih banyak sekuler sebenarnya, tapi dari segi kehidupan ya, masyarakat, kemudian ekonomi itu sudah mulai pesat kemajuannya teman-teman sekalian. Dan juga punya perusahaan sangat besar di Turki kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi di sini itu ulama itu dihormati, dihargai, bukan ditangkap-tangkapi ya. Iya. Gitu. Ini cukup dihargai ulama. Ya, di sini memang ulama itu sangat dihormati oleh penguasa. Bahkan penguasa itu yang datang kepada ulama. Bukan ulama itu yang minta-minta kekuasaan kepada penguasa. Itu beda ya. Gitu. Iya. Ini cukup Adalah menarik itu, kajian. negara Wakanda kayaknya. Ini sudah mulai, ini belum ini kayaknya persiapan 2024 ini lebih panas lagi nanti ini Kak. Ini juga sangat berpengaruh dengan politik internasional sebenarnya. Indonesia ini kan juga kalau setiap periode politik atau tahun politik itu negara-negara luar juga itu sangat tertarik dalam mengkajinya untuk kemenangan. Karena kemenangan Islam atau kemenangannya Indonesia ini juga sangat berpengaruh dengan negara luar kan. Tentunya ada permainan geopolitik juga skala internasional. Ini ada yang bertanya. Iya. Ya, apa? Bertanyanya YTB tidak upload TOEFL. Dia tanya Mixel nih, Ustadz Mixel bertanya apakah YTB itu tidak upload TOEFL. Enggak mesti sih kalau TOEFL. Kuliah di Turki itu enggak pakai TOEFL. Kalau tidak salah ada kursusnya Kak. Ada kursusnya untuk kursus bahasa Turki ya. Kalau di Turki sendiri, ketika orang sudah kuliah di sini itu semua ya jenjang S1, S2, S3 namanya ikut program Tomar. Tomar itu memang belajar bahasa Turki selama setahun, 1 semester. Ya. Dan itu sudah dihitung semester 1 teman-teman. Jadi itu, dan memang itu wajib bagi semua mahasiswa yang ada di Turki selama setahun untuk belajar bahasa Turki. Gitu. Jadi dia bukan kursus juga, tapi kalau sebelum lulus boleh ikut kursus ya, silakan. Tapi di Turki sendiri memang akan ada memang program itu wajib bagi seluruh mahasiswa yang mau sekolah di Turki, itu ada memang sebagai kuliah. Namanya Tomar. Tomar ya. Gitu. Ada tadi bertanya lagi apa sedikit ya kondisi ulama di Indonesia. Sedih ya Allah lihat kondisi ulama di Indonesia. Ini tugas-tugas kita ini sebagai generasi pelanjut generasi kita mempersiapkanlah hal-hal seperti yang kecil-kecil dulu lah. Kalau mau lihat peradaban Islam ini sebenarnya dilihat dari kepribadiannya kita sehari-hari ya Kak. Sebenarnya. Betul. Ini siapa lagi nih yang bergabung bertanya? Setia Rod. Kalau Mbak Setia Retno, saran saya ikutilah ulama-ulama yang dibenci oleh orang kafir dan orang-orang musyrik. Itulah ulama-ulama yang lurus, insyaallah. Dan Islam juga itu bangkit bukan dari keadaan nyaman teman-teman, tapi dari keadaan di mana mereka disiksa, mereka dizolimi, mereka diintimidasi, mereka dikriminalisasi. Tapi ketika kita istiqomah dalam Islam kita teman-teman sekalian, dalam memperjuangkan Islam, ikut dengan ulama-ulama yang terbaik pada zamannya, dengan ulama-ulama yang lurus yang istiqomah dalam memperjuangkan Islam, maka insya Allah teman-teman sekalian kita akan
on the track ke depan. Jadi nggak usah khawatir. Islam itu akan bangkit, ya. Pertanyaannya, Islam itu kan sama kayak sebuah kereta yang sedang menuju kepada stasiun kemenangan atau gerbong kemenangan. Pertanyaannya, antum mau ikut atau tidak? Mau jadi penonton Iya, atau iya. menjadi komentator? Ya. Itu Iya, dua iya. pilihan. Maka jadilah seorang pejuang, seorang pemain, teman-teman sekalian, yang kemudian akan berada di dalam sebuah gerbong kemenangan yang akan menuju kepada stasiun kemenangan, yaitu dengan adanya orang-orang yang terbaik pada zamannya, teman-teman sekalian. Adanya antum, nggak ada antum, Islam akan menang. Nggak ada urusan dengan antum. Tinggal bagaimana apa yang kita bisa kontribusikan kepada perjuangan ini, teman-teman. Itu yang akan Allah di akhirat kelak. Bukan karena kita nggak kayak gitu. Itu antum mau menjadi orang yang ikut serta merta, atau antum akan orang yang akan digilas oleh sejarah. Jadi ya ambillah peran kita sesuai kemampuan kita, bagaimana agar kita mengisi masa muda kita dengan sama-sama untuk menjadi seorang muslim yang terbaik, yang istiqomah dalam meniti jalan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara bagaimana kita memahami Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam, dan kemudian berani untuk membela Islam, sampai kemudian kita akan menjadi orang-orang yang kelak akan menjadi para pemuda-pemudi seorang Ghazi atau seorang tentara Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Enggak usah khawatir. Itu. Enggak usah sedih. Penjara itu seperti tempat orang-orang beriman. Makanya pada satu waktu ada seorang ulama besar yang namanya siapa ya, saya lupa, ulama yang hakim pada masanya, Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, seorang qadhi, ya, masa itu, teman-teman sekalian. Pada satu waktu ada orang Yahudi, ya, Yahudi itu hafal hadis Rasul. Apa hadis Rasul? Hadisnya adalah ad-dunya sijnul wa jannatul kafirin. Jadi kata Rasul, dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Maka ketika satu waktu ada orang Yahudi yang di jalanan, yang orang miskin, tiba-tiba ketika kemudian lewat ini keretanya Hajar al-Asqalani, kata orang Yahudi, stop wahai Ibnu Hajar. Ketika itu Ibnu Hajar kemudian turun dari keretanya. Apa kata Ibnu Hajar? Ada apa orang Yahudi? Kata orang Yahudi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Kata Rasulullah bahwa dunia itu ibarat surga bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang mukmin. Tapi engkau kayak raja, engkau orang dihormati, orang disegani, orang dibanggakan. Sementara saya orang kafir, orang Yahudi, saya miskin. Ya, maka Allah ini nggak adil dengan hadis ini. Kata Ibnu Hajar apa? Wahai orang Yahudi, saksikanlah orang Yahudi. Dunia bagiku, meskipun aku dalam keadaan aku dihormati, aku punya banyak uang, aku kemudian banyak kesenangan dunia, bagiku ini seperti penjara. Sementara engkau yang engkau miskin, yang engkau kemudian nggak punya apa-apa, ini surga bagimu, maka nikmati saja. Ketika orang ini berpikir betul juga sebenarnya, maka langsung beliau itu bersyahadat, teman-teman. Di depannya Ibnu Hajar langsung bersyahadat dan masuk Islam dengan ungkapan tadi, bahwa dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi ya nggak usah bangga dengan apa yang kita punya miliki, teman-teman. Harta itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa gunakan membantu agama Allah, membantu orang-orang miskin, banyak bersedekah, membangun masjid, membangun madrasah, membangun panti-panti asuhan, insya Allah jadi berkah yang Allah akan rencanakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Jadi kayak gitu aja, jadi nggak usah khawatir. Ya. Ini dia ada yang bertanya nih, Kak. Ada yang bertanya itu dari siapa ini? Wah. Izin bertanya, Kak. Ini menurut Kakak bagaimana cara membumikan sejarah kemuliaan Islam pada pemuda Indonesia khususnya? Ya, sejarahnya itu ya sebenarnya banyak cara ya, teman-teman. Karena sekarang juga banyak orang yang mungkin kurang enak mungkin mendengarkan ceramah, ya. Bisa mungkin melalui film-film. Itu banyak sekali, teman-teman. Teman-teman bisa lihat namanya film Kingdom of Heaven. Itu filmnya Salahuddin Al-Ayyubi. Juga teman-teman Apa? baca Kingdom ya, Pak? film Kingdom of Heaven. Itu tentang kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa juga nonton film Muhammad Al-Fatih. Itu sebenarnya banyak sekali sejarah, teman-teman, yang teman-teman bisa cari.
Nah, bagaimana cara membumikan? Yaitu kita tadi, bagaimana kita senantiasa menceritakan, kita membaca, kita bisa kemudian belajar dari banyak hal yang sekarang mungkin ada dengan bantuan sosial media, ya, mungkin dengan ada konten-konten yang Islami yang kemudian edukasinya juga bagus untuk anak-anak muda, tidak terlalu kaku, maka silakan teman-teman share, teman-teman buat, teman-teman juga bisa berikan kepada mereka yang kemudian mungkin belum tahu tentang sejarahnya, termasuk mungkin kajian-kajian seperti ini. Jadi ajak mereka kepada kajian-kajian ilmu, ajak juga mereka banyak membaca tentang sejarah Islam, dan juga ajak mereka untuk bisa kemudian nonton, ya, atau mungkin sedikit kemudian banyak belajar tentang, biar bisa dari buku, dari film, atau dari kajian-kajian ilmu yang teman-teman bisa banyak akses di Instagram, mungkin banyak sekali seperti itu. Bahkan di salah satu kemudian saya baca di Muslim United itu dia sering buat kajian-kajian tentang sejarah Islam. Itu teman-teman bisa ikuti di situ, bagus. Bisa juga teman-teman follow kayak misalkan Gen Saladin, sejarah Utsmani, itu banyak sekali tentang sejarah Islam yang ada di sana. Teman-teman bisa ambil sejarahnya kayak gitu. Jadi sosmed itu buat kita untuk banyak belajar, bukan untuk banyak rebahan. Kayak gitu. Betul Kak. Masya Allah. Nih Seperti itu. banyak Jadi sih hal teman-teman. Iya banyak sih kalau untuk memperdalam sejarah Islam. Kalau di Indonesia itu ada, saya kenal pendirinya Jejak Islam Bangsa, Jejak Islam Bangsa. Itu foundernya ada salah satu, pernah ke Turki, dia jurnalis Kak. Dia membuat jadi semua sejarah-sejarah. Saya sempat ketemu waktu di Pare, sempat silaturahmi. Ternyata beliau pernah ke Turki menulis tentang ada bukunya Kak, Jejak Islam di Nusantara. Beliau salah satu ya, dia penulisnya. Dan kalau untuk sedikit generasi itu tadi Kak, Gen Salahuddin ya, yang tadi yang Kakak bilang. Iya. Tentang sejarah ya. Gen Saladin. Kalau di Eropa dikenal Gen dengan Saladin. Iya. Itu ada itu di IG-nya, bagus teman-teman ikuti. Iya. Islam. Gitu. Baik teman-teman, ada lagi, tunggu. Tadi ada yang pemuda Islam khususnya. Bagaimana cara membumikan sejarah? Lebih sejarah, membumikan sejarah. Itu tadi sudah dijawab sama Kak Fahro sih. Bagaimana kita membumikan sejarah Islam? Siapa lagi nih? Di Turki sekarang jam berapa Kak? Itu apa? Masih jam 6. Jam 6. Sudah salat asar berarti tadi ya Kak? Iya. Ya, alhamdulillah. Ini ada siapa nih? Nur Fitrasari. Ya teman-teman, ada lagi yang di-sharingkan? Nih, wah sudah lewat ternyata juga waktunya Kak. Tidak dirasa. Ternyata sudah jauh. Kalau di Makassar ini jam 9:45, 10 menit lagi jam 10 ternyata. Masya Allah. Masya Allah. Ini jadi teman-teman semua bikin aja tadi yang saya kasih tugasnya, teman-teman bisa buat kesimpulannya malam hari ini apa yang kita sudah sharingkan, bisa buat kesimpulan dalam bentuk story, nanti tag saya, tag ke Akshar, nanti yang teman-teman semua bikin, nanti yang paling bagus saya kasih hadiah. Dan buat teman-teman semua yang sudah ikut live pada malam hari ini, silakan DM saya yang mau majalahnya, majalah yang pernah saya bikin tentang majalah remaja. Teman-teman bisa DM saya, nanti saya berikan majalahnya secara gratis buat teman-teman yang ikut pada malam hari ini, seperti itu ya. Gitu. Insyaallah. Alhamdulillah. Banyak belajar, karena sejarah itu adalah memandu kita untuk masa depan kita. Jadi masa muda kita itu manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat dan juga memberikan banyak kebermanfaatan kepada banyak orang, teman-teman kalian. Seperti itu. Masya Allah. Mungkin Insyaallah. dari saya sebagai closing statement, singkatnya adalah tidak selamanya perubahan itu baik, tapi ketika teman-teman ingin baik maka lakukanlah sebuah perubahan. Kayak gitu. Masya Allah. Terus belajar, terus bersabar, terus berjuang. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terbaik yang akan kemudian memperjuangkan agar Islam ini bisa menang. Atau hanya dua alasan, apakah kemudian Islam ini akan menang atau kita binasa karena memperjuangkan agama ini.
insya Allah kita akan berjuang sampai kita mati dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bagian daripada umatnya Rasul yang bangga dan kemudian memperjuangkan dirinya untuk sama-sama bagaimana agar agama ini bisa menang dan Islam bisa kemudian tegak di atas permukaan bumi ini dengan cahaya Islam rahmatan lil alamin kita semua teman-teman sekalian. Seperti Amin. mungkin yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Syukron atas semua yang sudah bergabung. Syukron buat Kak Aksyar juga yang sudah mengundang. Insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman semua akan Allah jaga, Allah berikan keberkahan buat kita sekalian untuk sama-sama menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang kemudian tidak pernah lelah untuk belajar dan terus jaga kesehatannya, jaga dirinya dan juga sama-sama terus belajar teman-teman sekalian. Kalau ada nanti yang mau bertanya silakan juga bisa DM saya langsung. Kalau ada hal yang penting untuk saya mau tanyakan silakan juga boleh aja. Nggak ada batasan insyaallah. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin Masya itu Allah. dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Kak. Ini cukup lewat waktunya ini karena juga pembahasannya cukup menarik bagi saya karena tentang sejarah keislaman dan tentang kebangkitan Islam dan menjadi spirit kita tentang mempersiapkan sebenarnya. Ini lebih bagaimana saya sih mengambil tema ini mengembalikan semangat kita untuk mempersiapkan peradaban Islam. Karena generasi peradaban Islam itu kan dari kita semua. Makanya apakah Kak Farul bilang tadi, apakah kita hanya jadi penonton ya atau kita yang mengambil peran tersebut. Saya ucapkan Pak, terima kasih. Ini sebenarnya malam Ahad ini lebih bagaimana saya dan teman-teman karena ada beberapa teman yang bergabung itu lebih di malam Ahad yang produktif sih karena salah satu kita kenapa tidak produktif karena kekurangan kegiatan ya. Jadi bagaimana kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kebaikan. Insya Allah melalui kegiatan ini mencari wasilah kita untuk bagaimana mempersiapkan peradaban Islam itu sendiri. Saya ucapkan kepada teman-teman ya terima kasih banyak sudah bergabung. Saya ucapkan lagi Kak terima kasih banyak atas waktunya karena Kak Farul ini saya lihatnya jalan-jalan terus kan jadi kayak segan chat begitu. Makanya saya kemarin Kak bisa nggak kita sharing tentang Hagia Sophia kan? Awal-awalnya waktu kakak sharing tentang itu video kakak membuat video itu tentang Hagia Sophia kan saya sudah mau chat di situ kan mau chat bagaimana bisa nggak karena waktu itu lagi booming kan isu-isu tentang Hagia Sophia cuma lagi segan kayaknya lagi sibuk nanti saya memberatkan diri nanti Kak Insyaallah kalau untuk insyaallah sharing insyaallah bisa. Masya Allah Kak terima kasih banyak ini waktunya dan semoga kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan risalah kenabian Kak insyaallah teman-teman semua juga yang telah bergabung jazakallah. Kita tutup agenda kita dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan lebih berkahnya lagi teman-teman semua, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung. Ini teman-teman LDK lambat bergabung ini. Sudah terakhir baru teman-teman LDK. Dan insyaallah bisa buat dulu untuk LDK. Boleh lah. Ya insyaallah lah teman-teman LDK. Gak usah teman-teman langsung. Ya nanti tadi ada teman-teman LDK, teman-teman kami juga sempat bergabung tadi. Ini nanti recommended lah untuk jadi narasumber lah insyaallah. Saya sih berharap saya itu mau agendakan sebenarnya tentang ada sih semua buat di sini di agenda-agenda diskusi tiap pekanan Kak. Jadi bagaimana ruang-ruang seperti sharing dialektika itu saya buka seperti ini kan. Jadi undang teman-teman yang sifatnya kayak Kak Fahrul, teman-teman ada teman rencana. Jadi saya mau rencanakan tiap pekan itu kita sharing seperti begini lebih produktif lagi di malam Ahad Kak. Kadang juga kan kalau kita saya sih berpikir kenapa kita ini berpikir yang aneh. Makanya kalau ada salah satu teman yang katakan, Ustaz juga katakan, kita ini hanya dua. Kalau kita tidak disebutkan dengan kebaikan, pasti kita disebutkan dengan keburukan. Makanya saya berusaha buat agenda yang sifatnya lebih produktif lagi lah di malam Ahad ini Kak. Insya Allah Kak, terima kasih. Fitri Suci, Masya Allah baru bergabung. Insya Allah teman-teman, saya akan usahakan untuk buat agenda seperti ini ya. Saya sharing-sharing tentang keislaman kita, mengupgrade kapasitas kata Kak Farul tadi, bagaimana kita aktivitas ini lebih produktif ya Kak.
Kak Faru bilang tadi, jangan rebahan terus. Makanya saya bersyukur sekali Kak bisa sharing sama Kak Fahrul yang lagi studi di Turki Insya Allah. gitu. Karena Ingat, agenda kita teman-teman sudah, semua. ya Kak, Iya, ingat yang Iya. tadi ya. Silakan teman-teman yang mau hadiah bisa rangkum kesimpulannya pada malam hari ini. Teman-teman buat story yang bagus, yang sekreatif mungkin. Yang paling bagus nanti akan saya kasih hadiah, tinggal di-upload di story-nya, tag saya dan tag Kak Aksyar. Nanti yang paling bagus saya kasih hadiah ya, oleh-oleh dari Turki. Masya Allah. Yang kedua, Ayo. teman-teman yang ikut pada malam hari ini, yang mau majalah tentang majalah remaja, majalah pemuda muslim dengan kemasan yang menarik, yang enak dibaca, jadi nggak mengurut tapi asik membaca. Saya punya majalah namanya Young and Fight, majalah remaja. Yang mau majalahnya nanti saya akan bisa kasih gratis buat teman-teman semua ikut pada malam hari. Silakan teman-teman DM ke saya, nanti saya akan kasih majalahnya secara gratis buat teman-teman yang hari ini, saat ini teman-teman tadi sudah nyimak sampai selesai. Insya Allah itu hadiah dari saya buat teman-teman semua ya. Jadi ilmunya dapat juga bacaannya, dan dapat juga berkahnya teman-teman sekalian. Saya kira itu mungkin Kak Aksyar. Masya Allah. Masya Allah. Ini banyak hadiahnya Nanti saya- teman-teman. Ayo. Ya. Saya juga ikut Saya nanti tunggu nih. sampai Ikut. besok ya. Boleh silakan. Deh teman-teman. Ayo. Ini ada hadiahnya teman-teman. Silakan di review lah atau DM langsung ke Fahrul tadi mengenai hadiahnya. Boleh. Ini hadiahnya juga cukup menarik ini. Terakhir mungkin karena kita sudah tutup tadi. Sehari saya tutup dengan surah Al-Kahfi sebenarnya ini. Saya tadinya surah Al-Kahfi sebenarnya Kak. Di surah Al-Kahfi ayat 13 itu saya menjadi spirit sebenarnya di surah Al-Kahfi di surah ayat 13 itu yang berbunyi innahu fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Di sini ternyata Allah katakan di situ, katakanlah Muhammad kepada seorang pemuda-pemuda, ketika pemuda ini beriman, Allah memberikan petunjuk. Makanya di sini lebih bagaimana sebenarnya spirit dari kita mempelajari keislaman kita, bagaimana kita ini pemuda-pemuda beriman ini. Ternyata Allah ketika seorang pemuda itu begitu produktif dan beriman, Allah memberikan petunjuk ternyata. Jadi dengan melalui ayat tadi itu saya menjadi semangat dalam artian mengupgrade kapasitas kita, memperbaiki keislaman kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah atau senantiasa berusaha sih memperbaiki diri atau mengupgrade kapasitas ya. Makanya saya niatnya itu kalau ada orang yang misalnya bisa sharing seperti ini Kak. Makanya saya sangat berterima kasih kalau Kak Farul sudah bersedia nanti ke depannya lagi. Saya berharap Insyaallah. Kak Farul bersedia di lain waktu ya tentang Siap. trik-trik tentang beasiswa Turki Kak. Masya Allah. Siap, insyaallah. Oke, Oke, mesti pamit itu ya. saja. Iya Kak, mungkin Ya, itu saja Assalamualaikum. kita teman-teman semua. Terima kasih Kak. Siap. Untuk teman-teman jangan lupa ya. Untuk apa nih? Siapa lagi nih? Boleh. Yang baru nyimak setenya boleh DM Kak Fahrul ya. Jangan lupa di tag Kak Fahrulnya. Jangan lupa di tag Kak Fahrul mengenai hadiahnya teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman, kita cukupkan karena ada agenda selanjutnya. Jangan lupa ya di tag Kak Fahrul dengan insyaallah dengan saya sendiri di tag. Nanti agenda-agenda selanjutnya kita buatlah yang sifatnya di malam Ahad yang lebih produktif lah. Kita usahakan malam Ahad kita produktif. Jazakallah teman-teman yang sudah bergabung ya. Saya izin pamit. Afwan yang baru bergabung. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.